A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saudara-saudariku yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memaafkan kesalahan orang lain ataupun memiliki sifat pemaaf merupakan akhlak yang terpuji, merupakan sifat yang mulia yang dianjurkan oleh agama kita, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang berbunyi, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Maafkanlah kesalahan orang lain dan suruhlah manusia berbuat ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ayat ini memerintahkan kepada kita semua untuk memaafkan kesalahan orang lain. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr." Fa'fu anhum, kata Allah, maafkanlah manusia, berilah maaf kepada manusia dan mohonkanlah ampun dosa-dosa mereka dan bermusyawarahlah bersama mereka. Ayat ini juga memerintahkan kepada kita semua untuk memaafkan kesalahan orang lain. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Orang-orang yang bertakwa yaitu orang-orang yang berinfak baik ketika lapang ataupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, dan juga orang-orang yang senantiasa memberi maaf kepada orang lain, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ketiga ayat ini memerintahkan kepada kita semua, menyuruhkan kepada kita semua untuk senantiasa menjadi hamba yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Nabi SAW juga bersabda, "Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izza." Allah akan menambah, Allah akan mengangkat derajat seorang hamba apabila hamba tersebut mau dan suka memaafkan kesalahan orang lain. Ini merupakan di antara ayat-ayat dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh kepada kita semua untuk memaafkan kesalahan dan kekhilafan orang lain. Jamaah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa taala, di dalam kehidupan bernegara, di dalam kehidupan bermasyarakat, yang namanya pergesekan, yang namanya perselisihan, yang namanya persengketaan, ini merupakan hal yang lumrah terjadi. Ini merupakan hal yang sering terjadi dan susah sekali untuk dihindarkan. Begitu banyak orang yang telah menyakiti hati kita, begitu banyak orang yang telah membuat hati kita kesal, begitu banyak orang yang telah menzalimi kita, menghina kita, menghardik kita, mengucilkan kita. Akan tetapi, bagaimana kita menghadapinya? Bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita membalas kezaliman mereka dengan kezaliman? Apakah kita membalas cacian mereka dengan cacian juga? Tidak. Kita balaslah dengan sifat pemaaf, murah pemaaf, memaafkan kesalahan orang lain. Ini yang harus kita terapkan di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan kepada kita semua, dan beliau merupakan manusia yang memiliki jiwa pemaaf yang luar biasa. Ingat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Taif, ketika dia mendapatkan penyiksaan yang luar biasa di kota Makkah, beliau berhijrah ke Taif. Apa yang beliau dapati di Taif? Beliau dihina, beliau dicaci maki, beliau diancam, dilempar dengan kotoran, rumah beliau dilempar dengan tanah, bahkan nyawa beliau sebagai tantangannya. Tetapi bagaimana Nabi SAW menghadapinya? Beliau hadapi dengan suka pemaaf, murah memaafkan kesalahan orang lain. Ini Nabi SAW. Dan juga ketika Nabi SAW 13 tahun berdakwah di Makkah, apa yang beliau hadapi? Apa yang beliau dapatkan di Makkah?
beliau dihina, beliau dizalimi, dicaci maki, dikatakan anak pelacur dan lain sebagainya. Yang itu kalau kita hadapi, kita tidak akan tahan. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi itu semua dengan sifat suka pemaaf. Inilah yang harus kita contoh jamaah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat seperti inilah yang harus kita contoh. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala afuun, suka memaafkan kesalahan hamba-hambanya? Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan manusia, yang menciptakan segala-galanya, suka memaafkan kesalahan hamba-hambanya. Apalagi kita sebagai hambanya. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya Allah, Engkau maha pemaaf dan Engkau mencintai yang namanya orang yang meminta maaf. Oleh karena itu maafkanlah kesalahan kami. Harusnya kita seperti ini. Allah Subhanahu Wa Taala yang seharusnya memiliki hak untuk tidak memaafkan kesalahan orang lain, memiliki hak untuk tidak memaafkan kesalahan hamba-hambanya, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memaafkannya. Apapun kesalahan hambanya, selagi dengan niat yang benar untuk minta maaf dan taubat kepadanya, Allah ampuni. Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah. Apalagi kita yang bukan Allah, yang bukan siapa-siapa, yang kita harusnya dimaafkan kesalahannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa kita tidak bisa maafkan kesalahan orang lain? Mengapa kita tidak bisa maafkan kesalahan sanak famili kita, tetangga kita, masyarakat kita? Mengapa tidak bisa? Ingatlah jamaah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memiliki sifat pemaaf banyak sekali manfaat dan faedahnya. Di antaranya yaitu kita telah menjalankan perintah Allah Tabaraka wa Taala. Seperti yang saya sampaikan tadi, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Ini merupakan ayat yang memerintahkan kepada kita semua untuk memaafkan kesalahan orang lain. Dan apabila kita telah merealisasikannya, berarti kita telah menjalankan perintah Allah Tabaraka wa Taala. Yang kedua yaitu senantiasa menjaga kedamaian, senantiasa menjaga kesejahteraan, ketentraman, ukhuwah Islamnya di masyarakat, di lingkungan kita. Semua kita pastinya ingin memiliki hubungan yang erat, hubungan yang baik antar sesama, bukan sebaliknya. Jujur saya katakan, satu saja kita tidak berteman dengan orang lain, itu membuat hati kita tidak tenang. Apalagi kita memiliki banyak orang yang tidak berteman dengan kita. Dan juga memiliki sifat pemaaf. Manfaatnya yaitu Allah akan angkat derajat kita, Allah akan tambah kemuliaan kita. Dan juga manfaat yang lain yaitu Allah akan mudahkan hisab kita di akhirat nanti, dan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk surga. Dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya 3 perkara, 3 hal yang apabila dilakukan oleh manusia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hisabnya di akhirat nanti, dan juga Allah masukkan ke dalam surga. Para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, yang pertama yaitu orang yang suka memberi dan orang tersebut tidak mau menerima pemberian. Yang kedua yaitu orang yang senantiasa menyambung tali silaturahim walaupun orang lain memutuskannya. Yang ketiga yaitu orang yang suka memaafkan kesalahan orang yang telah menzaliminya. Inilah 3 golongan manusia yang akan dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala menghadapi hisab, menghadapi hitungan di hari akhir nanti, dan juga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke surganya, ke jannahnya. Masya Allah, Allahu Akbar. Inilah al-jaza, inilah pembalasan, inilah balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang suka memiliki sifat pemaaf, jiwa pemaaf. Jamaah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada orang yang berkata, saya tidak mau memaafkan kesalahan dia karena dia yang salah, saya yang benar. Ini merupakan sifat yang tidak benar. Memaafkan kesalahan orang lain tidak melihat siapa salah, siapa benar. Siapa yang memaafkan, itulah yang paling bagus, tanpa harus melihat siapa yang salah, siapa yang benar. Maka ada yang mengatakan, saya akan mau memaafkannya kalau dia mau meminta maaf kepada saya,
mau dia bersujud kepada saya, meminta-minta kepada saya, tolong dimaafkan, baru saya mau maafkannya. Ini merupakan tindakan yang tidak benar. Tanpa harus orang lain minta maaf kepada kita, harusnya kita sudah memaafkan kesalahan orang tersebut. Tidak perlu kita meminta orang tersebut untuk meminta maaf sehingga kita mau maafkannya. Tidak. Jangan menunggu orang meminta maaf. Maafkanlah kesalahan orang lain walaupun orang itu tidak mau minta maaf sama kita. Karena memaafkan kesalahan orang lain itu hubungan kita dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan hubungan kita dengan orang yang berbuat kesalahan dengan kita. Bukan. Dan juga ada orang yang mengatakan, saya akan mau maafkan kesalahan si fulan kalau sudah lebaran nanti, kalau sudah Idul Adha, Idul Fitri. Alangkah lamanya. Mengapa harus menunggu Idul Fitri? Mengapa harus menunggu lebaran mau maafkan kesalahan orang lain? Alangkah bagusnya hari ini orang menzalimi kita, hari ini orang yang menyakiti hati kita, besok sudah kita maafkan. Seperti inilah seharusnya. Ini tuntunkan oleh agama kita. Tidak mesti harus menunggu 1 tahun, tidak mesti harus menunggu berpuluh-puluh tahun, tidak mesti harus menunggu lebaran, tidak mesti menunggu dia mati dulu baru kita maafkannya. Tidak mesti. Jamaah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, memaafkan kesalahan orang lain tidaklah merendahkan derajat kita, tidaklah menurunkan pamor kita, tidaklah merendahkan kehormatan kita. Justru memaafkan kesalahan orang lain justru menambah kemuliaan kita di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, menambah derajat kita, menambah kemuliaan kita di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Memaafkan kesalahan orang lain menunjukkan kalau kita itu seorang kesatria, seorang yang gentleman. Inilah jiwa pemaaf yang harus kita terapkan. Apalagi ada kata-kata, tidak ada maaf bagimu, tiada maaf bagimu. Walaupun sampai kucing bertanduk, saya tidak akan mau maafkanmu. Ini merupakan kata-kata yang tidak benar. Ini merupakan orang-orang jahil, orang-orang yang tidak berilmu. Oleh karena itu, setelah khatib bacakan, setelah saya bacakan hadis-hadis dan juga sabda-sabda dan juga ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala, mari kita terapkan. Mari kita buka pintu maaf yang selebar-lebarnya buat orang yang telah menzalimi hati kita. Mungkin ayah kita telah melakukan kesalahan kepada kita yang membuat hati kita terluka. Maafkan kesalahan ayah kita. Apalagi ayah yang telah menafkahi kita, yang telah mendidik kita, yang telah banyak jasa dan pengorbanannya buat kita semua, harus dimaafkan. Dan juga ibu kita, umpamanya telah menyakiti hati kita, telah membuat hati kita kesal, telah menyinggung perasaan kita, dimaafkan. Apalagi seorang ibu yang telah melahirkan kita. Betapapun orang tua menyakiti hati kita, itu belum apa-apanya dengan pengorbanan yang dia lakukan untuk kita. Saya ulangi sekali lagi, betapapun orang tua menzalimi dan menyakiti hati kita, itu belum ada apa-apanya, tidak sebanding dengan apa yang telah diberikannya kepada kita, ibu. Oleh karena itu, orang tua, ayah dan ibu lebih berhak diberikan maaf, lebih berhak diberikan maaf apapun kesalahan mereka. Dan juga mungkin kita sebagai orang tua tersinggung oleh tingkah laku anak kita, oleh ucapan anak kita, oleh tindakan anak kita. Maafkan kesalahan itu. Anak yang mau tidak akan terputus hubungannya dengan kita. Tidak bisa diputuskan, tali ikatan darah tidak bisa diputuskan. Mungkin abang kita, adik kita, sanak famili kita, baik famili dekat ataupun famili jauh, yang telah menyakiti hati kita, dimaafkan. Jamaah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dimaafkan. Memaafkan kesalahan orang lain merupakan sifat yang mulia, sifat yang terpuji. Tetangga kita ataupun masyarakat pada umumnya yang telah menyakiti hati kita, dimaafkanlah. Mulai hari ini, mulai sekarang, maafkan kesalahan orang-orang yang telah menyakiti hati kita, menzalimi kita, telah mengambil harta kita, telah membuat hati kita tersinggung. Dimaafkan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga ceramah yang singkat ini bermanfaat, terutama dan terkhusus untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk jemaah sekalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.